Normal nggak sih katanya anak usia 3 tahun tantrum di sekolahnya tuh nggak mau dengerin perintah, sering nangis, dan perilakunya kadang membahayakan anak lain. Normal atau enggak itu bisa diukurnya dari banyak nih. Bener-bener tantrum, nggak mau dengerin perintah. Ntar dulu nih, nggak mau dengerin perintah tuh apa? Iya, Misalnya beda nih. betul. Cak, tolong dong matiin lampunya. Cak, matiin lampu sekarang. Nah, itu tuh beda tuh. Nah, kalau kalau dalam konteks pembahasan kita tadi tentang otak anak gitu ya, pada usia dia mulai 3 tahun, itu apa sih yang lagi teraktivasi? Aku bisa sendiri. Tuh, anak umur 3 tahun tuh. Pokoknya anak umur 3 tahun itu bayangin pokoknya seakan-akan dia paling tahu dunia, kalian gak tahu apa-apa dan aku harus dengan cara aku kayak gitu. Nah, kalau kalau tanpa mengerti proses perkembangan otak anak usia 3 tahun yang fokusnya adalah di otonomi, aku mau coba, aku mau pakai sendiri, terus kita mintanya gini, Cak, matiin sekarang lampunya. Oh, itu langsung reaktif tuh anaknya. Enggak, aku nggak mau matiin. Padahal kalau minta matiin, oh Ica mau matiinnya pakai dicetek atau mau pelan-pelan kita slow motion. Itu dua-duanya punya perintah yang sama, tapi cara masuknya juga beda nih. Itu ngomongin tentang perintah nih. Sering nangis, ini aku perlu clarify. Sering nangis nih intensitasnya apa? Apakah setiap hari kah gitu kan ya? Kalau misalnya seminggu 2 kali kah? Atau misalnya setiap hari tapi intensitasnya berapa? Terus misalnya perilaku membahayakannya seperti apa nih? Ngedorong atau apa? Tapi kalau misalnya sudah ada perilaku agresif yang mengancam nyawa anak, itu kayaknya udah boleh langsung ke psikolog. At least untuk tahu nih, oke atau enggak gitu. Tantrumnya bentuknya seperti apa gitu. Kalau 3 tahun tantrum itu masih masih normal banget. 18 tahun, 18 bulan, 18 tahun. 18 tahun tantrum sih udah enggak ya. 18 Serem ya? bulan. Eits, masih banyak dong, Ca. Tentu, tentu saja Masih ya kan, yang banyak, marah-marah di 20. jalan, klakson-klakson. Nah, Nah, begitu ditilang, Anda tahu nggak saya anak iya. siapa? Itu masih banyak banget tuh yang kayak gitu, gitu. Nah, kalau kita ngomongin tarik ke sana gitu ya, apa sih yang missing, yang dipelajari, apa sih what's missing sih, sampai dia ngerasa bahwa di tengah jalan pun, ini balik lagi nih, aku bisa berperilaku kayak gitu. Itu kan menarik banget tuh apa yang tidak dipelajari atau apa yang missing gitu. Aku perlu tahu lebih banyak untuk bilang itu normal apa enggak. Tapi kalau di bawahnya ada tulisannya membahayakan anak lain, kayaknya udah boleh coba ngobrol sama psikolog deh. Kira-kira apa yang bisa dilakukan. Oke, ini kan udah panjang ya, dan kayak kok serem banget nih dari umur 3 tahun udah membahayakan anak lain. Jadi sebenarnya kalau dari sisi orang tua, apa sih yang harus kita lakukan gitu ya supaya kita bisa creating nurturing environment buat si anak gitu, supaya anak-anak ini nggak ya berjalan dengan normal sesuai perkembangannya. Apa yang bisa kita support? Wah, itu banyak banget. Yang pertama adalah being present. Itu yang paling pertama adalah being present. Yang menariknya adalah Ca, kalau misalnya ngomongin tentang perkembangan otak dan berbagai dinamikanya di dalam dalam situ, biasanya pertanyaan orang tua yang paling pertama adalah yang menariknya adalah kalau kita ngomongin otak, banyak pertanyaan orang tua adalah bagaimana supaya anak saya cerdas. Wah, itu Ya, paling paling sering tuh yang muncul gitu ya. cerdasnya Kabar maksudnya gembira. pintar akademik kan, Betul, maksudnya kan? betul. Iya. Tapi kabar gembiranya adalah selain itu bisa kita tackle dalam satu hal. Jadi misalnya untuk perkembangan otak yang optimal, baik itu untuk akademis maupun untuk rasa nyaman, maupun untuk rasa aman, maupun untuk kemampuan regulasi emosi adalah orang tua yang present dan sensitive towards the emotion of the child, itu yang paling efektif buat perkembangan otak anak. Kenapa? Karena otak anak itu segala sesuatu tuh baru. Jadi kadang-kadang orang tua tuh lupa. Misalnya dia mau, misalnya ada ini deh, kalau lagi hujan, ada apa sih, genangan air. Terus anak tuh kan seneng banget, terus dia misalnya injek gitu. Itu buat dia yang mungkin 18 bulan, dia baru pertama kali loh ngelihat genangan air. Nah, kalau di kita, di otak kita tuh kan udah, waduh, bakterinya udah banyak, aduh ntar sepatu nyucinya gimana, aduh kaos kakinya gimana, aduh pemutih abis gitu ya. Buat anak tuh sangat simpel. Itu adalah sesuatu yang baru. Nah, biasanya untuk sesuatu yang baru itu
ada excitement, tapi juga ada rasa nggak aman. Jadi otaknya anak itu sampai dia berkembang, at least prefrontal cortexnya berkembang, itu mereka butuh sekali rasa aman, rasa aman dan nyaman. Nah itu bisa diciptakan dengan apa? Orang tua yang harmonis di rumah. Bukan berarti nggak pernah berantem ya. Mereka pernah berantem, tapi mereka juga ngelihat bagaimana itu mereka bisa rekonsiliasi. Jadi satu, suasana di rumah yang aman dan nyaman dan sensitif secara emosi. Kamu sedih, kamu marah, boleh. Bukan berarti nggak ada boundaries, boleh. Kamu mau marah, boleh, tapi bukan berarti kalau kamu marah, kamu bisa lempar piring ke mama. No. Jadi lingkungan yang aman dan nyaman buat anak itu yang paling membantu proses tumbuh kembang otaknya anak jadi lebih maksimal. Oke, nah sekarang kalau kita ngomongin kayak tadi ya, kalau ngomongin otak pasti pembahasannya tuh cerdas akademik atau kayak ya kan kayak gitu itu kan itu sebenarnya ada kesalahpahaman yang terjadi ya kalau menurut aku ya. Sebenarnya apa aja sih biasanya salah paham orang tua tentang otak anak ini gitu. Yang sebenarnya kayak nggak perlu deh kamu pikirin itu, harusnya kamu tuh pikirin ini gitu. Yang pertama bukan cuman otak doang, tapi kalau adalah masa lalu cuman begitu doang. Gak ada apa-apanya sama masalah gue. Kan masalah kamu cuman ya udah si Ica nggak mau temenan lagi sama kamu Audrey, udah kan kamu masih punya banyak teman yang lain. Kamu punya Silo, kamu punya Dina, kamu punya Dika, punya siapa. Tapi mungkin pada saat itu Ica tuh penting banget buat aku gitu. Jadi buat orang tua tuh kan kayak lu masih punya banyak teman yang lain, atau misal dalam kita nih yang udah mulai 30, 40 gitu yang kayak aduh nggak usah kayak mama nih sekarang nih, teman mama cuma 3, mama nggak apa-apa, tapi itu tidak sesuai dengan tahap perkembangannya dia gitu. Itu yang satu, bahwa masalah kamu tuh nggak ada apa-apanya. Misalnya anak umur 2 tahun 3 tahun ini banyak banget klien-klienku, jadi klien-klienku lebih banyak para ibu-ibu yang anak-anaknya lagi tantrum, isunya cuman abis ngupil, dia kelihat upilnya, dia nggak mau, dia harus masukin ke dalam. Itu satu. Yang kedua, ada yang anaknya abis pup, terus ibunya dong dengan baik yang membantu nge-flush. Dia marah. Gak boleh ibu flush, pokoknya saya nggak mau tahu. Itu pupnya harus naik lagi, masuk lagi ke badan aku keluarin, dan aku harus pup lagi. Terus kita yang kayak, ribet banget hidup lu, bray gitu kan kayaknya. Nah, itu tuh yang maksudnya isunya buat dia itu sangat real banget gitu. Padahal buat kita itu isu yang ya udahlah gitu. Tapi untuk usia dan tahap perkembangan otaknya dia itu sangat-sangat penting. Contohnya kayak usia misalnya upilnya itu. It's part of me, my autonomy. I want to do something about my body and I want to exercise that sesuai dengan yang aku mau. Itu kan belajar tentang otonomi, belajar gue mau ngapain dalam hidup gue. Itu yang orang tua kadang-kadang nggak lihat tuh. Tapi kalau dari yang kecil upilnya itu adalah mereka lagi belajar bahwa gue mau ngapain sih dalam hidup gue. Nah, buat ibu-ibu yang lagi punya keluhan yang sama gitu ya, percayalah ini bukan masalah upil dan bukan masalah pupuk gitu. Ini masalah nanti anaknya di kemudian hari jadi bisa tahu gue mau ngapain dalam hidup gue. Itu kan pertanyaan yang banyak banget, susah untuk kita guide kan gitu sekarang. Jadi ternyata perkara upil dan perkara pup aja tuh berpengaruh sama proses pengambilan keputusan ya sebagai anak umur 2 tahun, 3 tahun gitu, yang orang tua kadang-kadang kayak nggak penting gitu. Itu juga berarti sebaiknya gimana tuh kalau udah kejadian kan? Ini udah kejadian nih, udah di flash, itu idealnya kita ngomong apa? Oke, ini adalah bagian merasa aman dan nyaman. Iya ya, kamu pengen banget ya. Iya, sorry ya. Next time, nah ini kan ngomongin tentang future planning. Ketika dia udah tenang, iya ya, maaf ya tadi mama, walaupun dalam hati kita, gue bantuin lu, kenapa gue jadi minta maaf gitu kan ya. Tapi ya, pada saat itu perasaan dia tuh sangat meluap-luap banget. Iya ya, kamu pengen nge-flash itu ya, maaf ya, mama nggak tahu. Kan karena memang kita nggak tahu gitu kan, mama nggak tahu. Lain kali kalau Silo, misal kita anggap Silo gitu ya, lain kali kalau Silo mau flash, nanti lain kali Silo yang flash ya. Nggak mau, pokoknya dia akan insist kan, nggak mau, pokoknya mau yang kali ini, karena next time pupnya udah beda bentuknya, gitu kan ya.
ya nggak salah sih, bener juga gitu kan ya. Dan pada saat itu yang kita lihat adalah ketika anaknya usia 2 sampai 3 tahun, ini bagian otak bagian depannya itu belum berkembang. Jadi masih sangat emotional based banget gitu, bahwa dia masih sangat berapi-api. Iya, mama lihat kamu masih marah banget ya. Iya, balikin sekarang, balikin. Padahal kan karena kenapa sih kalau kita lihat kok nggak ada logikanya, gimana caranya? Karena memang otak bagian depannya, prefrontal cortex, memang belum berkembang. Memang nggak masuk akal, memang nggak logis permintaannya, karena mereka cuman mau pada saat itu adalah ya udah emosinya gitu. Sehingga yang kita attend adalah emosinya. Iya, kamu marah banget ya. Sambil kita ajak dia untuk build planning di kemudian hari. Next time, kamu yang flash dan kita konsisten ya, jangan cuma janji-janji buta nih, terus next time kita flash lagi, terus next time kita ngomong yang sama, terus kita flash lagi gitu. Dan itu bikin anak jadi merasa nggak aman dan nyaman. Juga nyambung ke trust ya kayaknya ya, anak jadi nggak percaya lagi sama kita gitu. Betul. Tapi Betul banget. ada nih aku cerita ponakan lah gitu ya, di masa-masa itu dia diturutin banget sama ibunya dan orang-orang di sekitarnya lah, nggak cuma ibunya aja. Jadi misal gini, udah terlanjur nih pergi pakai sendal A gitu, terus dia sadar, aku nggak mau pakai sendal yang ini, kita harus pulang lagi gitu. Nah, kalau aku melihatnya dan kalau itu terjadi padaku, mungkin aku hanya akan nggak bisa. Kita sekarang sudah terlanjur pergi, maaf banget, aku nggak tahu kamu pakai sendal yang mana, bla bla bla. Tapi ini diturutin untuk kembali lagi gitu. Jadi anaknya malah selalu diturutin. Nah, sejauh mana sih sebenarnya boundaries ini dan gimana cara kita bilang sama anak bahwa iya, aku tahu ini penting buat kamu, tapi kita juga punya batasan-batasan tertentu yang nggak bisa selalu diturutin gitu. Ini pertanyaan yang paling sering banget keluar ketika kalau aku ngomongin tentang positive parenting atau emotion focused parenting. Intinya adalah nggak salah satu. Kalau orang dulu, oh enggak, gue dikerasin aja, gue dikerasin bisa oke. Itu ngomongin tentang firm. Yang tadi Anissa cerita adalah ngomongin tentang kind. Bahwa kamu susah, kamu begini, kamu begitu gitu ya. Diikutin semuanya. Nah, ini dua-duanya nggak salah, tapi idealnya adalah firm and kind-nya jadi barengan. Jadi ada firm dan ada kind juga. I know this is upsetting for you. I know you are very upset. Tapi kita nggak bisa. Kita udah di jalan tol. Tapi ibu jahat, ibu begini. I know you are very upset. Next time, aku akan tanya ya sama kamu mau pakai sepatu yang mana? Firm, firm, kind. Itu selalu akan berdinamika, dua-duanya harus jalan. Contoh misalnya, bukan berarti sama aja kayak kalau kita nggak punya uang nih gitu ya, kalau ngomongin tentang uang itu kita nggak punya uang, terus dia bilang dia mau beli Tesla. Ya atau mohon maaf lahir batin ya kan, nggak ada nih duitnya gitu. Masa terus kita mau pinjam duit dari mana-mana, itu kan udah nggak masuk logika kan. Mereka kan belum punya kemampuan logika, kita yang membantu. Tapi yang meluap-luapnya itu ya kita bantu juga dengan being firm and kind gitu. Sama yang kayak Anissa bilang gitu kan. Iya maaf, saya nggak tahu. Ya bener dong, dia maaf, saya nggak tahu nih. Mohon maaf nih, kita nggak tahu nih. Tapi lain kali aku akan nanya sama kamu maunya apa. Tapi bukan juga pada saat itu, udah diem aja sih. Ya udah aku nggak tahu, udah kamu diem aja deh gitu. Itu firmnya doang, kindnya nggak masuk. Nah kalau masuk dua-duanya adalah iya nggak bisa, iya nggak ada, maaf ya. Aku nggak tahu, tapi ya ini yang kita punya, ini yang which is sebenarnya di kemudian hari kan kita begitu ya, kan kita bisa duduk berdua kita bilang kita mau Tesla nih, tapi kan angkanya tidak masuk nih gitu kan ya, mau jalan-jalan angkanya nggak masuk nih gitu, dan ya memang kita harus terima gitu, oh ya udah, dan kita berusaha lagi, next time kita berusaha lagi, untuk saat ini kita memang terima bahwa kita belum bisa beli Tesla gitu. Oh ya, dan pengingat juga nih, reminder buat orang tuanya ya, ini tuh bukan tentang kamu gitu. Aku sering banget diomongin gitu ya sama psikolog aku. Jadi jangan dibuat jadi tentang kamu. Kamu tuh memang cuma pengen bikin mama marah aja ya. Kamu tuh ngerepotin ya, kita harus putar balik lagi. Nah, hal-hal kayak gitu ya yang juga enggak, ini bukan tentang kamu, kita fokus aja ini tentang sendal. Anaknya belum ngerti kalau kita nggak bisa putar balik karena sendal. Kurang lebih kayak gitu.